Kalau dengar soal negara Norway, mungkin kebanyakan dari kita bakal nyebutin hal yang bagus-bagusnya aja. Kayak Norway itu negara maju, udah mau maju, punya minyak pula. Kayak bos, pemerintahannya juga salah satu yang terbersih di dunia. Oh my god! Human Development Index-nya tinggi, dan yang paling penting nih, orangnya cakep-cakep. Aduh, kurang apa coba ini negara ya? Tapi, tahukah kalian, kalau negara si Erling Haaland ini punya sistem yang memungkinkan pemerintahannya punya kewenangan untuk ngambil paksa anak dari orang tuanya. Nah, sistem ini namanya tuh Barn Fernet. Jadi, Barn Fernet ini simpelnya kayak Child Protective Service yang ada di Norwegia. Layanan sosial ini dibentuk untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di sana. Karena Norway juga punya masalah yang sama dengan negara lain, di mana mereka juga punya masalah kekerasan dan pelecehan anak. Sebenarnya, Barn Fernet ini niatnya bagus, di mana negara itu kayak kelihatan peduli banget gitu loh, sama anak bangsanya sendiri, sampai memberlakukan sistem ini. Kayak sistemnya gimana sih emang? Jadi gini, orang tua di Norway itu nggak boleh asal urus anak semaunya dia. Pokoknya di Barn Fernet ini ada 3 indikasi penting yang nggak boleh dilanggar kalau mau gedein anak di sana. Yang pertama nih, soal kekhawatiran tentang keamanan anak. Barn Fernet dapat mengambil anak secara paksa jika mereka percaya bahwa anak itu berada dalam bahaya. Entah itu anaknya kena abuse sama orang tuanya, kayak dilecehin lah, atau apa kayak gitu ya. Atau jika anak beresiko mengalami cedera yang serius. Yang kedua, tentang kesehatan dan perkembangan anak. Di sini orang tua dituntut untuk memberikan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang baik buat anaknya. Wah, ini kalau orang yang kaya mah nyantai-nyantai aja, tapi yang miskin gimana nih? Ngeri kayaknya. Karena kalau anaknya itu dinilai nggak dapet fasilitas yang layak, kayak yang tadi tuh, ya di betak bos anaknya. Terakhir, nah ini juga rada random menurutku. Soal pola asuh. Kayak sistem ini bisa mengambil tindakan paksa jika mereka percaya bahwa orang tua nggak bisa atau nggak mampu memberikan pengasuhan yang memadai. Contohnya itu kayak anak itu dapat perawatan yang buruk, terus juga nutrisinya kurang. Nah, itu bisa diambil sama layanan sosial ini. Dan ya, dari situ aja terlihat nggak sih kalau Norway ini punya standar yang tinggi buat ngegedein anak di negaranya. Tapi, apakah iya? Kayak sekeren itukah sistem ini? Patut dipuji setinggi titit kah? Sayangnya enggak, karena layanan sosial ini enggak semulus dengan apa yang dibayangkan. Di awal-awal kemunculannya aja, Barn Fernet ini udah jadi kontroversi. Banyak banget yang demo. Protesnya pun udah ada di berbagai negara maju gitu. Gila kan, ini Norway loh padahal. Kayak salah satu negara yang teriak ham-hum-ham-humnya tuh paling kenceng cuy. Dan dengar-dengar nih, Barn Fernet ini katanya jadi lahan basah untuk korupsi kali ya, untuk ambil profit. Karena kan ada fansnya tersendiri gitu loh. Makin banyak bocah yang diambil, iya makin cuan. Terus juga sistem ini dituding sebagai perusak keluarga, dan pastinya Barn Fernet ini melanggar hak asasi manusia juga, tuh kan kena juga tuh. Terutama hak orang tua. Karena seperti yang udah dijelasin, orang tua tuh nggak bisa leluasa untuk membesarkan dan juga mendidik anaknya sendiri gitu. Pokoknya kudu sesuai sama parenting ideologinya Norway. Mukul pantat dikit aja anak bisa diangkut tuh sama polisi dan orang tuanya bisa nginep di penjara. Banyak loh video emak-emak yang kayak ngejerit-jerit karena anaknya diambil paksa sama petugas. Belum lagi dengan masalah kurangnya transparansi, dimana banyak anak tuh yang diambil tanpa ada alasan jelas. Jadi jatuhnya tuh udah kayak nyulik cuy. Coba lihat dah betapa badutnya sistem ini. Masa ngajarin anak agama malah ditangkap? Luar biasa emang. Sensational. Selanjutnya nih, kenapa mereka di demo besar-besaran? Itu karena ada masalah diskriminasi juga. Aduh, kayaknya bukan Europe lah. Namanya kalau kagak hipokrit dan mendiskriminasi. Setelah gue baca-baca nih ya, banyak orang imigran yang terjebak sama masalah ini. Dan keluarga muslim itu udah keincaran gitu sama mereka. Kayak kebanyakan tuh anak-anaknya muslim Turki yang tinggal di sana. Pada diambil-ambilin cuy. Dan mereka tuh diambil bukan karena perilakunya yang meresahkan gitu, tapi pure emang gara-gara sentimen anti-Islam ya. Apalagi kalau mereka lihat kayak anak cewek yang pakai hijab. Aduh, tahu sendiri lah ya.
Karena kan orang barat tuh ngartiin hijab sebagai kekangan. Kayak nggak modern lah, apalah. Nah, selain Islam, minoritas yang lain pun kena. Jangan salah, yang Kristen aja, terus white, dia kena gitu ya. Apalagi yang enggak. Kayak orang India tuh, ada, sampai rame. Karena kan dibikin film tuh, ada namanya Miss Chatterjee versus Norway. Jadi, sistem ini tuh masih sangat bermasalah sih. Bahkan kalau lo lihat topik-topik kayak begini di Quora atau di YouTube, lo bakal lihat banyak bule yang ngewanti-wanti, kalau lo punya anak mending jangan di sini dah, gitu. Jangan pergi ke Norway maksudnya. Dan jujur aja, gue rada kaget liatnya. Karena lagi-lagi, ini tuh dari negara Skandinavian yang katanya nomor white soal ini itu, tahu nggak lo? Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Soalnya bukan cuma Norway, negara tetangganya pun ada yang begitu juga. Contohnya kayak Sweden tuh. Cuman entah kenapa nggak segede di Norway. Tapi meskipun begitu, gue harus tetap ngomong. Ya gue harus tetap lihat sisi lainnya gitu loh. Karena kayaknya nggak mungkin deh sistem ini 100% bermasalah dan dibiarin aja. Manfaatnya pasti ada. Makanya kan sistem ini juga yang ngedukung juga ada sebenarnya. Dan kayaknya sih yang ngedukung ini pernah digaplok nggak sih sama ortunya. Makanya mereka support. Yang pernah pengalaman lah. Nah, gue sendiri sih masih yakin kalau sistem Barnfernet ini masih ada gunanya untuk mengekang angka kekerasan dan pelecehan anak di sana. Kayak pasti adalah anak-anak yang selamat dari setan yang berwujud orang tua akibat adanya sistem tersebut. Karena orang tua apalagi yang demen mabok-mabokan tuh ya jadi kudu hati-hati sih. Karena kan ada pengawasannya. Cuma ya lagi-lagi caranya aja sih ngawur. Kayak pakai ngambil anak secara paksa gitu, emangnya kucing cuy. Wah, makin takut sih gue yakin bule sono buat bikin anak. Udah mah buat ngidupinnya aja mahal, ditambah lagi ada beginian. Aduh, mampus dah. Dan menurut lo gimana nih tentang Barnfernet ini? Apakah bagus atau malah sebaliknya? Dan juga nih, menurut lo kita bangsa Indo kudu ngiri gak sih sama sistem beginian? Sok dah, komen di bawah ya. Jadi oke deh, segitu aja yang bisa gue kasih ke kalian. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Have a nice day.